Halo Sobat Translog, ketemu lagi dengan talk show alumni ITL Sukses. Pada kesempatan kali ini, saya Reni yang akan menemani acara kita kali ini. Dan tema kita kali ini adalah bagaimana bisa jadi pengusaha sukses. Nah, sesuai dengan tema nih, maka kita sudah mengundang Bang Taufan Irfandi sebagai alumni sukses kita yang merupakan owner dari PT Geotrans Mandiri. Langsung aja kita kenalan ya, kita ajak ngobrol. Assalamualaikum Bang Taufan. Manggil Bang aja ya, biar ya, akrab, masih muda soalnya. Biar kelihatan muda. Baik, Bang Taufan ini alumni D4 ya, dari STMT Sakti dulu namanya ya? Iya, masih STMT. Masih STMT. Prodinya apa Bang? Udara, D4 udara ya. D4 Manajemen Transportasi Udara. Waktu itu tahun 91 ya masuknya ya? Iya, 91. Baik, sebelum saya mau nanya nih, Bang Taufan udah pernah belum ke ITL Sakti yang baru nih? Oh sudah berapa kali ada acara kita diundang, alhamdulillah. Oh iya, alhamdulillah. Iya. Nah, kalau dulu kan 91 tuh kayak lama banget gitu ya. Nah, kira-kira udah berapa tahun itu ya? 30 ada ya? Aduh, pokoknya ya, banyak lah ya. 30-an lah kira-kira. Kayak dihitung pakai jari nggak bisa gitu. Iya. Nah, gimana sih dulu kesannya kuliah di tahun 91 nih? Mungkin ada sobat Translog juga nggak bisa ngebayangin ya, mungkin dari segi dosen, fasilitas dan lain. Dulu kita masih gabung di kampus Grogol, kampus apa ya kalau nggak salah ya. Kampus ya kita gabung dan memang jumlah mahasiswanya masih sedikit. Tapi saya memang baru hanya 1 tahun terus pindah ke yang di Kebonanas ya, di Rawamangun. Rawamangun dulu kita. Rawamangun dulu, di situ sampai lulus. Yang baru ini kita nggak sempat mencicipi gedung bagusnya gitu. Tapi sempat berkontribusi. Iya, sedikit-sedikit. Baik, oke. Itu gimana tuh pengalaman kuliah selama di Grogol? Kan ngalamin di Grogol, ngalamin di Rawasari nih. Itu gimana? Ya, mungkin dulu karena masih sedikit ya, jadi kita mungkin lebih intens belajarnya. Karena kalau dulu kita ambil D4 udara itu benar-benar melakukan praktek seperti apa yang diharapkan di sistem airport dan airline lah khususnya, karena kita ngambil udara waktu itu. Baik, manajemen transportasi udara ya, berarti apakah kerja waktu lulus itu langsung terjun di bidang udara juga atau gimana? Iya. Dulu kan kita ada berapa magang, terus ada berapa kerjaan-kerjaan yang disalurkan sama kampus untuk masuk ke airline dulu di tahun 95 lah kira-kira ya, 95 betul. Kita sempat masuk di beberapa airline, angkatan saya juga banyak yang masuk di airline waktu itu. Oke. Boleh mungkin ceritain sedikit ke Sobat Translog perjalanan karir ya dari mungkin dari awalan kok tiba-tiba bisa jadi PT Geotrans Mandiri ini ya. Dan juga panjang nggak apa-apa, ceritanya panjang. Oh harus panjang, harus panjang. Gitu ya, oke. Jadi pertama lulus tahun 95 itu kita dengan teman-teman tuh melamar kan, kita cari pekerjaan, ada yang masuk ke Garuda, ada yang masuk ke Sempati, kebetulan saya masuk ke Mandala waktu itu. Dulu masih ada ya? Ya Mandala, saya sempat 2 tahun atau 3 tahun itu di Mandala. Terus kebetulan saya ketemu calon istri ya di Mandala. Terus saya lapor ke SDM-nya, itu nggak boleh suami istri di Mandala. Dalam sehingga kantor nggak boleh. Tahun 98 saya keluar dari Mandala. Gitu. Jadi Bang Taufan berkorban ya? Berkorban lah, mengalah itu. Sayang demi selesai dan lebih gede lagi gajinya gitu.
Iya, iya. Terus gimana? Ke tempat udara lagi atau? Iya, masih. Jadi saya masuk ke forwarder waktu itu. Kan belum ada nama logistik dulu ya, masih forwarder. Iya, dulu masih kita forwarder. memang spesialis untuk ekspor impor yang udara. Gitu. Di situ saya cukup lama. Ya berkarir ya Bu ya, dari staff operation sampai supervisor sampai di manajer. Oh, sampai level manager tuh ya? Level manager saya pindah ke sempat beberapa kali pindah, tapi nggak terlalu cepat juga. Kita ada 2-3 tahun baru kita pindah manajer, terus kita ada gabung di Survindo waktu itu, juga logistik juga, kita juga di situ manajer. Nah, setelah itu baru kepikir bagaimana kita buka usaha sendiri. Gitu. Tepatnya tahun berapa tuh? Cukup lama, saya buka usaha sendiri tahun 2004. Okay. Ya banyak lah yang memberikan motivasi juga dari teman-teman yang sudah bikin usaha sendiri. Ada juga dari networking kita yang kita bangun. Jadi dari itu mungkin saya sebelum memutuskan bikin usaha itu, jadi tahun berapa ya? 95 sampai 2004 berapa tahun dulu? 9 tahun mungkin ya. Ya. Iya, jadi itu masa-masa saya investasi untuk pengalaman dan kesiapan kita lah sebelum kita membuka usaha sendiri gitu. Baik, mungkin kan karena tadi MTU ya, tapi ini buka usahanya PT Geotrans Mandiri. Kalau kita pikir itu kan freight forwarding gitu ya, perusahaan freight forwarding itu gimana? Itu kan agak banting setir nggak sih tuh gitu? Oh, oke. Jadi memang dari udara terus kita ke forwarder. Sekarang kan mungkin tahunya logistik ya. Nah terus saya juga bikin usaha sebenarnya logistik juga. Gitu. PT Geotrans itu kita buat tahun 2004 dengan teman-teman kita bikin. Sekarang berarti usia Geotrans ini sudah mungkin 15 tahun lebih ya. Lama juga gitu, ya cukup lama. Jadi memang harus kesabaran. Gitu ya. Ini kalau boleh saya cerita Geotrans dulu. Boleh, biar Sobat Translot kenal. Ya, jadi Geotrans gini. Jadi kita memang forwarder dulu. Begitu kita sudah eksis di market, baru kita investasi ke tracking. Jadi kita beli berapa unit tracking sampai sekarang. Nah, terus udah berapa nih kalau boleh tahu truknya nih? Ya sekitar 30-an lah. Gitu. Insya Allah banyak. Nah begitu di tracking kita memang kebutuhannya kan intermoda tuh Bu, ada juga yang darat, ada kapalnya. Di tahun 2010 saya invest lagi di 2 unit kapal, jadi kita sekarang di backup sama kapal dan truk yang sudah punya kita sendiri. Gitu. Keren juga nih ya Sobat Transok ya. Oh, udah ada truknya, kapalnya juga sendiri ya. Baik, mantap sekali nih. Kalau bicara soal freight forwarding, logistik gitu ya, Bang ya, kan itu banyak banget ya perusahaan yang bergerak di bidang itu. Nah ini gimana nih tantangannya dengan banyaknya kompetitor ini? Ya kalau kompetisi itu pasti ada dan makin banyak, tapi itu menjadi tantangan buat kita. Karena dengan kemajuan teknologi dan kondisi sekarang ini otomatis permintaan customer juga meningkat. Maka kita juga harus mempersiapkan terutama SDM-nya, sistemnya dan lain sebagainya lah. Gitu. Jadi ya memang kita harus selalu siap untuk berkompetisi gitu. Kalau bicara soal kompetisi biasanya nih ya, kalau kita saingan itu dalam hal apa sih gitu? Beratnya itu kita ngapain sih gitu? Ya yang paling bisa menyesuaikan dengan kebutuhan customer saat ini. Misalnya teknologi informasinya yang cepat, ya kan, terus bisa memenuhi kebutuhan mereka. Kan ada supply chain management segala macam, kita harus ikut segera dinamis untuk mengikuti apa yang gitu. Baik, mungkin kalau dalam perusahaan kayak gitu-gitu kan harus putusan cepat tuh ya. Nah, gimana PT Geotrans Mandiri ini bisa seperti tadi kan harus ada teknologi tiba-tiba udah berkembang aja ya. Itu gimana menyiasatinya tuh? Iya, kita segera mengaplikasikan. Jadi unit truk kita itu kita kasih GPS ya kan, terus juga kita bisa punya dashboard sehingga customer bisa tahu posisi truk kita di mana. Terus nanti itu nge-link langsung ke customer kita, jadi mereka bisa kontrol positioning barang seperti apa yang sedang dikirim atau yang sudah dalam warehouse mereka gitu. Jadi ya itu salah satu dari aplikasi teknologi yang
kita terapkan. Tentunya kalau kita mau punya teknologi kayak gitu juga harus punya network ya. Oh iya, iya. Nah mungkin bisa bahas tentang network ini, gimana membina network sih gitu, karena tentu kalau kita mau buka usaha kita harus membangun network dong. Oh oke. Jadi itu memang kalau network itu rintisan. Ini memang agak sedikit itu apa ya? Jadi kalau bisnis forwarder atau bisnis apapun sebenarnya trust itu yang pertama. Jadi kita dipercaya sama customer, kita juga dipercaya sama kolega kita lah ya, rekan-rekan kita. Jadi memang trust itu nomor satu lah Bu gitu. Baik, memang untuk trust itu agak susah ya membangun trust gitu tuh. Ada mungkin kalau dari PT Geo Trans Mandiri itu sendiri nih, bagaimana membentuk trust gitu, membangun trust bagi ya. Ya kita selalu nomor satukan customer, kita selalu mengupdate apa kepentingan mereka, keperluan mereka, jadi kita tidak stagnan, terus kita improve mau mereka seperti apa. Kita jaga jangan sampai mereka kecewa lah, kira-kira gitu, karena customer itu kan sulit ya kan, kedua juga memaintainnya juga memang harus serius gitu. Betul. Berarti customize ya, sesuai dengan customers needs gitu ya, mereka mau apa ya udah kita ikutin gitu ya. Memang kalau kita isu trust ini berat ya, sekali kita salah gitu ya. Mungkin ada nggak pengalaman misalnya terkait apa gitu yang buat customer, mungkin pengalaman yang bisa nanti buat pelajaran buat sobat Translock gitu ya. Saya pernah ngangkut itu kan saya kapal ya, jadi ada berapa kali eksiden. Jadi nilainya cukup besar, tapi kita bagaimana membantu mereka untuk bisa tetap jalan usahanya seperti apa ya, kita harus punya asuransi yang bagus, kita juga harus punya komunikasi yang bagus gitu. Ya intinya untuk klaim-klaim itu kita harus bisa mengcover klaim mereka. Gitu. Jangan sampai mereka dengan kita kok jadi rugi gitu. Intinya gitu sih, saling menguntungkan lah antara customer sama forwarder seperti kita. Benar. Karena kan kita kalau bicara membangun bisnis ya jangan mikirnya enak-enak aja gitu kan ya. Pasti kayak tadi ya ada resiko, kerugian-kerugian yang mungkin terjadi di future, mungkin seperti tadi ya, solusinya tadi gimana? Ya kita harus mempersiapkan kalau suatu ada klaim seperti apa gitu, asuransi yang bagus, terus komunikasi yang bagus di customer service kita. Nah itu mungkin ya dikuatin customer service-nya, dan harus mengusahakan supaya customer nggak rugi banget, kecewa, dan perusahaan juga jangan sampai rugi-rugi banget gitu kali ya Bang ya. Baik. Mungkin sobat Translock ya bisa nanti kalau mau tahu lebih tentang PT Geo Trans Mandiri nih bisa Google itu ya. Dan siapa tahu nih ada peluang magang ya di sana, buka magang ya? Iya ada beberapa. PKL dari kita. Kebetulan staf saya ada beberapa dari ITL dan STMT. Gitu. Karyawan berarti ya? Ya karyawan, ada juga beberapa. Cuman kalau teman-teman mau yang fresh bisa kita kita bantu untuk silakan belajar. Jadi kemarin ada dari ITL juga yang ke kantor saya, ya silakan main di pool truck saya atau mau main di tempat kapal kita, belajar bagaimana memanagenya, bagaimana operasinya gitu. Saya welcome aja. Keren nih ya. Gitu. Sobat Translock nih nanti kapan-kapan penasaran boleh main lihat truknya, kapalnya juga ya. Oke. Kita mau ngomongin alumni nih. Alumni kita kan udah banyak lah ya, banyak yang sukses juga terutama di dunia transportasi dan logistik. Dan tentunya kita sebagai kampus juga turut bangga ya dengan para alumni kita ini. Kalau menurut Bang Tovan sendiri sebenarnya peran alumni dalam memperkuat bisnis logistik di Indonesia tuh gimana ya? Makin berat nih pertanyaan ini. Ya saya pikir sudah ada beberapa alumni kita yang memang sebagai pengusaha ada, mungkin sebagai yang di kampus juga ada, kan ada dua pilihan, mau jadi praktisi atau menjadi yang masalah policy gitu ya Mbak, kebijakan-kebijakan. Saya pikir sudah banyak sih, terutama di teman-teman di airport, di Priok juga banyak kan dari teman-teman ITL atau STMT ya Bu. Kita juga selama ini terus kerjasama, saling tukar informasi dengan teman-teman alumni juga masih terjalin gitu. Masih ya. Tapi jadi, perlu ditingkatkan aja. Betul. Jadi bisa kita
katakan juga bahwa memang alumni ITL juga masih mensupport kampus ya. Terus juga ikut juga mendukung suksesnya bisnis logistik di Indonesia ya. Dan bagian yang menariknya adalah bahwa memang alumni-alumni yang sudah sukses ini pun kembali ke kampus ya, merekrut baik itu untuk magang gitu ya, memberikan kesempatan untuk sekedar kunjungan industri gitu ya, belajar. Tapi sebelumnya ini dari rutin nggak sih dari kampus kita itu untuk kita kalau di ITL itu ada namanya Sobat Transfer, kita ada namanya kunjungan industri gitu ya. Kita langsung membawa siswa kita ke industri biar nggak textbook ya Bang ya, belajarnya di buku aja kan, harus ngeliat sendiri nih di lapangan. Nah, seberapa sering nih, rutin nggak ke ITL? Lumayan sering, tapi memang nggak terlalu formal, hanya beberapa orang aja, teman-teman alumni juga. Coba Van main ke pool misalnya, oke boleh, sistemnya seperti apa ya gitu. Nanti kita sama-sama sharing gitu. Iya. Bisa ada peluang ya kalau bawa misalnya sekelas gitu, boleh nih ya? Boleh. Tapi panas Bu. Panas ya, iya. Baik, terus kita mau kan kalau tadi Bang Taufan bicara bahwa lulusnya waktu masuk MTU ya, Manajemen Transportasi Udara. Terus sempat agak belok nih ke freight forwarding gitu ya. Itu ada nggak sih waktu kuliah itu, mata kuliahnya atau proses belajarnya itu atau dari dosennya yang memang membuat Bang Taufan ini bisa gitu tiba-tiba menguasai logistik gitu misalnya? Iya. Jadi kalau dulu waktu kita di D4 Udara itu kan ngurus lebih fokus ke airline ya. Jadi memang kita dilatih untuk bagaimana on time. Jadi semua prosedur itu dilakukan, misalnya dari pesawat datang segala macam itu kan kita dilatih seperti itu. Dari mulai reservasi sampai tiketing. Itu sebenarnya filosofinya adalah on time. Itu bisa diaplikasikan untuk semua moda. Baik darat maupun laut juga on time itu nomor satu. Jadi saya pikir habit on time itu memang yang bisa kita pakai terus sampai hari ini gitu. Baik, sebenarnya ya Sobat Transok, kalau tadi sudah ngikuti dari awal, sebenarnya dari Bang Taufan udah ada nih kisi-kisi tips-tips sebenarnya yang diselip-selipin tentang gimana sih kalau di dunia kerja itu kayak apa ya. Tadi udah bahas tentang trust ya, tentang tadi on time. Tapi kita mau coba dengerin langsung nih yang bener-bener statement jelas gini. Mungkin bagaimana sih tips buat adik-adik, buat Sobat Translog ini nih biar bisa juga jadi pengusaha sukses gitu. Oke. Ini goalnya pengusaha nih ya. Oh, mungkin bisa dari kan kalau dari mahasiswa nih berarti jadi kan pengusaha kan. Oke, jadi nyiapin apa nih dari pengusaha sekarang? itu selama di kampus itu harus aktif. Aktif itu tidak boleh kita hanya belajar tok aja. Membangun networking itu dari kampus. Ya kan, kita bergaul dengan teman-teman. Masuk organisasi gitu ya. Saya dulu gemar banget organisasi. Harus ya, nggak boleh itu kampus rumah kampus rumah ya. Kenapa saya senang organisasi itu? Kita melatih memanage organisasi kan. Nanti itu jelas bisa diaplikasikan di perusahaan kita. Betul. Nah, yaitu pertama kita harus aktif. Yang kedua itu sabar. Jadi kalau usaha itu jangan buru-buru mau seperti apa gitu kan. Sekarang kan anak muda kan pengennya nggak sabar terus kan, instan gitu. Nah itu kayaknya akan menjadi beban berat gitu. Jadi kita harus sabar tapi fokus gitu. Jadi tadi pertama apa tadi ya, di kampus aktif, kedua bersabar, terus yang ketiga nih yang paling penting adalah memang seyogianya kita bekerja dulu Mbak gitu. Bekerja dulu, kita belajar dulu seperti apa memanage perusahaan, seperti apa kita ke customer service, bagaimana di operasi, kita belajar dulu kita bekerja dulu. Maaf nih saya potong nih, bicara tadi kan bekerja dulu, karena kadang-kadang pemikirannya kadang suka salah, ketika lulus semuanya langsung tinggi gitu kan ya, berarti enggak ya Bang? Iya, sebaiknya begitu. Memang ada yang sukses tapi kayaknya nggak terlalu banyak, karena pasti ilmu dia tidak cukup. Justru harus dari staff gitu ya. Yang penting kita fokus suatu saat jadi pengusaha seperti itu. Jadi kita harus bekerja dulu. Nah yang paling penting dalam bekerja itu kita tidak boleh terlalu berhitung. Maksudnya artinya, gimana? Kalau di suatu pekerjaan kita kalau bukan job desk kita nggak mau mengerjakan. Padahal kalau pada saat kita bekerja itu ada namanya investasi buat diri kita. Ya kan, kita harus misalnya ada tantangan siapa yang bisa ke pelabuhan mengerjakan ini.
harusnya kita aktif saya Pak gitu. Oh justru harus majuin diri gitu ya, jangan sebentar-sebentar wah itu bukan tugas saya, selalu menghindar akhirnya dia tidak expert gitu, semuanya diukur dengan uang gitu. Itu aja sih tipnya, nggak terlalu rumit kan? Nggak terlalu rumit kan Sobat Translog ya. Jadi buat Sobat Translog yang masih jadi mahasiswa belum telat banget ya? Ya belum. Ayo ikut organisasi. Semangat. Apapun ya, apapun, apa-apa kegiatan ya. apapun. Nggak mesti HM misalnya nggak ya. harus. Boleh olahraga. Apa saja olahraga terus. Karena tadi Bang Taufan bilang karena dalam kita berorganisasi itu akan terlatih untuk misalnya ada problem solving ya kan ya, betul, teamwork dan decision making gitu ya yang nantinya tentu bermanfaat untuk kita dalam dunia kerja ya. Apalagi jadi owner pengusaha perlu itu kan ya, soft skill seperti itu gitu. Baik, lalu juga mungkin untuk yang berikutnya saya mungkin tadi udah tips ya, lebih ke ini sih, mungkin masih banyak nih Sobat Translog yang belum bisa menentukan kuliah, aduh ambil nggak ya ini kuliah ini kayaknya logistik atau manajemen transportasi tuh kayaknya masih belum paham gitu, dan khawatir, aduh kalau ngambil jurusan ini takutnya nggak bisa kerja atau gimana. Mungkin Bang Taufan bisa berikan sedikit motivasi nih, gitu. Logistik transportasi itu tidak pernah mati dalam situasi apapun, baik pandemi maupun sebelumnya kita tetap eksis karena itu adalah kebutuhan dasar kita untuk menunjang ekonomi secara mikro maupun makro. Itu logistik transportasi sangat penting, gitu, dan itu diperlukan, semua orang bisa melakukannya. Jadi menurut saya itu peluangnya sangat besar sekali. Apalagi kira-kira di berapa tahun ke depan gitu ya. Betul. Tetap itu akan nggak bisa tergantikan dengan sistem apapun transportasi itu. Jadi gitu. Sobat Translog karena kan kita juga nanti yang nonton banyak nih Bang, calon-calon mahasiswa yang ragu-ragu boleh nih. Tadi udah statement dari Bang Taufan ya bahwa transportasi dan logistik itu sustain ya, sampai kapanpun diperlukan. Peluangnya apalagi in the future di mana mungkin teknologi makin modern gitu kan ya. Kita nggak mau zaman udah mager gitu ya, mau ngapa-ngapain, gimana mesen barang apa gitu ya, diem di rumah aja, jadi sangat kepake sekali gitu. Setuju itu. Mungkin ya terakhir nih, ada harapan mungkin buat ITT Sakti dan buat alumni kita, atau adik-adik kita yang akan nanti menjadi alumni gitu. Yang masih masih kuliah ya? Masih yang akan nanti wisuda, yang mungkin nanti akan siap kerja gitu. Saya pikir ITL bukan jurusan yang main-main, karena itu sangat dibutuhkan di masyarakat ya, dan peluangnya cukup besar. Jadi maksimalkan belajar, maksimalkan fasilitas yang diberikan kampus untuk dipakai secara maksimal, baik kegiatan kemahasiswaan dan apapun akademis, misalnya seminar dan lain-lain, dioptimalkan gitu Mbak. Maksud saya ikut terus, jangan sampai ada yang lowong gitu, artinya hanya textbook saja. Jadi harus di kunjungan-kunjungan ikut, studi banding ikut, jadi mahasiswa itu harus aktif lah. Gitu. Itu aja. Baik, ya Sobat Translog, walaupun singkat tapi padat ya materi kita kali ini tentang bagaimana menjadi pengusaha sukses. Ini yang ngasih tips langsung sumber utamanya ya, owner dari PT Geotrans Mandiri. Nanti mungkin kalau perlu saya ringkas bahwa terutama nih Sobat Translog yang masih kuliah, ini chance-nya besar sekali kalau mau jadi pengusaha, terutama di bidang transportasi dan logistik ya. Ada beberapa tips yang disampaikan oleh Bang Taufan tadi ya. Pertama, aktif ya, aktif berorganisasi, apapun itu. Jangan sampai kuliah pulang gitu ya. Kesempatan masa muda ini mumpung masih banyak tenaga, ayo gabung organisasi yang kamu sukanya apa sih. Nah, gabunglah di sana untuk membangun network juga ya, untuk banyak teman. Betul, banyak teman. Karena ini nanti penting untuk network, untuk kerja ya, peluang-peluang mencari kerja juga di sana gitu. Lalu juga sabar dan fokus, karena memang kesuksesan itu mungkin nggak tiba-tiba langsung nggak instan. Harus sabar, ada prosesnya gitu. Dan bekerja dulu, karena memang kalau kita bekerja itu banyak pengalaman yang kita dapat, banyak ide-ide ya. Dari kegagalan-kegagalan kita selama kita bekerja itu bisa jadi pembelajaran yang bagus sekali untuk kesuksesan kita. Dan
Kalau kerja tidak boleh hitung-hitung gitu ya. Kalau bukan kerjaannya nggak mau gitu. Jangan, justru itu menjadi tambahan buat kita ya, kemampuan kita, skills kita nambah. Terus kita juga bisa punya invest buat diri kita sendiri gitu, bahwa kita tuh punya kelebihan lain loh, nggak cuma di bidang ini gitu. Jadi mungkin demikian saja ya Sobat Translog untuk talk show hari ini. Mari kita ucapkan terima kasih kepada Bang Taufan atas kehadirannya, dan kita doakan semoga alumni kita, mahasiswa kita bisa jadi alumni sukses juga ya. Amin. Baik, sampai jumpa di talk show berikutnya. Dadah.